AC Milan dilaporkan siap menuntaskan kontrak baru bagi pelatih mereka, Stefano Pioli. Calciomercato melaporkan bahwa kepastian tersebut didapatkan setelah CEO Milan, Ivan Gazidis, bakal tiba di Italia pada hari Kamis waktu setempat untuk merampungkan rincian akhir kontrak baru untuk Stefano Pioli. Jika tidak ada halangan, maka pekan depan Milan bakal menuntaskan kontrak baru bagi mantan pelatih Fiorentina tersebut. Dua direktur Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara, sangat menginginkan Pioli bertahan di Milan. Maldini dan Massara merasa telah membuat pilihan terbaik untuk klub setelah sempat mengangkat Marco Giampolo yang menghadapi masa sulit dan singkat. Adapun dalam kontrak baru nantinya, Pioli bakal terikat kontrak dengan Milan hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan pada tahun ketiga. Sang allenatore juga bakal mendapatkan bayaran bersih sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 56 miliar rupiah plus bonus per tahunnya. Ada keinginan di antara beberapa penggemar dan media untuk melihat AC Milan kembali bergerak di bursa transfer bulan Januari ini. Akan tetapi pergerakan mereka diklaim akan bergantung pada beberapa faktor. Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, mercato yang dimiliki Rossoneri di bulan Januari bergantung pada performa para pemain yang sudah ada. Karena Maldini dan Ricky Massara memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan mendasari pergerakan mereka di bursa transfer bulan Januari. Baik Maldini dan Massara telah memiliki sejumlah nama untuk berbagai posisi dalam daftar target mereka. Tetapi keduanya hanya bertindak jika kinerja beberapa pemain tidak memenuhi ekspektasi selama ini. Sebuah contoh adalah Junior Mesias yang sejauh ini hanya memiliki beberapa menit melawan Atalanta dan telah mengalami masalah fisik sejak kedatangannya dari Crotone dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Dia adalah pemain yang mampu mengisi lebih banyak peran dan bisa bermain silih berganti dengan Brahim Diaz atau Alexis Saelemaekers. Evaluasi masih akan terus dilakukan terhadap kinerja sang pemain hingga akhir tahun, sehingga ini akan turut mempengaruhi langkah manajemen di jendela transfer Januari nantinya. Selain itu, penjualan pemain seperti Samu Castillejo dan Andrea Conti atau bahkan Frank Kessie juga bisa menjadi salah satu kunci apakah Milan memutuskan untuk mendapatkan pemain baru untuk menggantikan peran mereka. Tidak ingin kehilangan target utamanya pada jendela transfer, AC Milan dikabarkan telah menjulurkan penawaran resmi untuk gelandang Lille Renato Sanches. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi properti panas di bursa transfer dan diburu beberapa klub top Eropa. Barcelona mencoba menggoda Sanches pada musim panas kemarin, tetapi gagal menyetujui biaya transfer lantaran sang pemain mengalami cedera lutut. Tak hanya Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Juventus, dan AS Roma sangat tertarik mengamankan servis gelandang tengah berdarah Portugal itu. Terbaru surat kabar Corriere dello Sport seperti dikutip dari Football Italia mengklaim bahwa AC Milan telah mengajukan penawaran resmi untuk mengikat Sanches ke Stadion San Siro pada Mercato Januari 2022. Hal itu dikonfirmasi oleh Letен Sports Prancis yang menyebut Milan telah melangkah lebih jauh. Meski begitu, sumber yang sama menjelaskan bakal ada saingan dari klub Liga Premier Inggris yakni Arsenal. The Gunners dianggap juga sedang mempersiapkan tawaran untuk mantan pemain Benfica itu. Pelatih mereka Mikel Arteta dinilai sangat menyukai sang pemain. Di sisi lain, Rossoneri memiliki hubungan kerja yang baik dengan manajemen Lille setelah mendatangkan McMahon pada musim panas kemarin. Apabila Milan gagal mengantongi tanda tangan Sanches, maka Paolo Maldini dan kawan-kawan akan mengalihkan bidikan mereka ke gelandang bertahan Olimpik Marseille Boubacar Kamara. Manajemen Rossoneri menyadari bahwa tim Primavera membutuhkan bala bantuan secepatnya, dan mereka saat ini setidaknya memiliki 3 target utama dalam daftar mereka. Tim Primavera asuhan Federico Giunti menjalani awal musim yang buruk dengan hanya mengumpulkan 5 poin dari 8 pertandingan di Liga. Ditambah mereka telah kalah 4 kali dan hanya 1 kali seri dari 5 laga pertama di UEFA Youth League. Milan News kemudian menyoroti bahwa pembalikan tren sangat dibutuhkan. Tim harus terlebih dahulu mendaki klasemen untuk memastikan status papan atas, dan kemudian fokus pada individu yang mungkin dekat dengan tim utama, seperti bek kiri Milos Kerkez, penyerang Emil Robek, dan pemain sayap Chaka Traore. Beberapa pemain muda pun telah diincar oleh para pencari bakat selama beberapa waktu. Yang pertama adalah penyerang Bob Murphy Omirekbi dari Borgosesia dari Serie D. Yang kedua adalah Hugo Cuenca, gelandang serang kelahiran Paraguay, yang keduanya diperkirakan bakal bergabung pada bulan Januari nanti. Akhirnya nama yang tampaknya paling menarik perhatian manajemen adalah Mohamed Aliko, penyerang sayap berusia 17 tahun asal Rangers, yang telah dilihat oleh para pencari bakat dalam beberapa pekan terakhir. Dia adalah pemain internasional Prancis Under 21 dan disukai oleh beberapa klub top Eropa, yang berarti dia memiliki bandrol harga senilai 10 juta euro. Sandro Tonali diklaim sebagai pemain terbaik AC Milan saat ini lantaran semakin matang dan berkembang. Seperti itulah pendapat yang diutarakan Riccardo Montolivo.
Sebagaimana diketahui, AC Milan berhasil mengalahkan Inter dan Juventus dalam perburuan Tonali dari Brescia. Sebelum dipermanenkan statusnya pada musim panas 2021, Tonali dipinjam Milan selama musim 2020-2021 dengan biaya peminjaman sebesar 10 juta euro atau setara 161 miliar rupiah. Bermain apik di musim terakhirnya membela Brescia tidak menjamin Tonali bakal langsung moncer di San Siro. Dalam musim debutnya berseragam merah hitam, pemain berposisi gelandang bertahan tersebut tampak kesulitan dan masih beradaptasi. Tonali hanya diturunkan dalam 25 pertandingan di Liga Italia 2020-2021. Stefano Pioli kerap memasang duet Frank Kessie dan Ismail Bennacer di musim tersebut. Secara total, Tonali mendapatkan kesempatan turun dalam 37 laga di lintas kompetisi, tetapi tak mencetak gol dan assist. Pada musim 2021-2020, Tonali mulai memperlihatkan dirinya sebagai pemain potensial bagi Milan. Hanya butuh satu musim bagi Tonali untuk merebut hati Stefano Pioli. Hal itu dibuktikan dengan 12 pertandingan yang telah dijalani Tonali di Liga Italia musim ini. Tonali bahkan membuat Frank Kessie dan Ismail Bennacer bergantian duduk di bangku cadangan. Dari 12 laga tersebut, 10 pertandingan dilakoni Tonali dengan status sebagai starter dan 2 kali menjadi pemain pengganti. Pemain 21 tahun itu juga telah membukukan 2 gol dan 2 assist dari 12 laga di Serie A. Perannya sebagai regista di lini tengah juga menjadi salah satu faktor utama penampilan apik Milan di Liga Italia musim ini, sehingga belum terkalahkan dari 12 pertandingan. Tidak hanya itu, Tonali juga dipanggil untuk memperkuat timnas Italia arahan Roberto Mancini. Padahal Tonali sebelumnya hanya masuk dalam skuad timnas Italia Under-21 di jeda internasional. Kematangan dan perkembangan yang dialami Tonali turut mengundang perhatian dari mantan gelandang Milan Riccardo Montolivo. Montolivo yang merupakan mantan kapten Rossoneri dan memperkuat Milan dari tahun 2012 hingga 2019 melihat Tonali adalah pemain terbaik Milan saat ini. Keberadaan Tonali di dalam skuad Milan dinilai Montolivo memberikan nilai lebih bagi tim. Pertumbuhan Tonali sangat eksponensial. Saat ini dia adalah gelandang terbaik di Milan dan mungkin di Liga Italia. Hal yang paling mengejutkan saya adalah kehadirannya di lapangan, membuat bobot pertandingan Milan menjadi bertambah dan bernilai. Sekarang jika Sandro Tonali tidak ada, maka Anda bisa merasakan apa yang hilang dari Milan, kata Montolivo seperti dikutip dari Tuttosport.